Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mendiskusikan mengenai sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di dunia. Mari coba kita lihat apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan cyber security. Peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi 11 September 2001 yang terjadi di negara Amerika Serikat. Sebuah peristiwa yang sampai saat ini masih sangat jelas dalam ingatan karena kejadiannya memang sangat mengerikan. Waktu itu benar-benar seperti mimpi. Bahkan rasanya seperti nonton film Godzilla atau Avenger. Nah, apakah kejadian ini bisa dikaitkan dengan serangan cyber? Mari coba kita diskusikan. Bicara cyber security, kebanyakan yang dibahas adalah tentang peretasan yang dilakukan oleh para hacker. Hacker ini bisa melakukan berbagai macam aksi yang pastinya ujung-ujungnya sangat merugikan, baik bagi seorang individu, bagi perusahaan, maupun pemerintahan. Bicara keamanan data atau informasi, hacker bukan satu-satunya sumber ancaman. Mari kita lihat sebenarnya apa saja yang bisa menjadi sumber ancaman bagi sebuah informasi. Serangan terhadap keamanan informasi bisa dikategorikan menjadi 3 jenis serangan. Pertama adalah serangan yang tidak disengaja. Hal ini bisa diakibatkan karena keteledoran dari seorang user atau seorang karyawan. Kemudian, bisa juga karena ketidaktahuan seseorang dalam mengoperasikan komputer ataupun aplikasi. Atau bisa jadi karena perangkatnya yang hilang. Serangan kedua adalah serangan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah pencurian, baik pencurian data maupun pencurian terhadap perangkatnya. Berbagai cara sudah dilakukan untuk melindungi data dari serangan-serangan yang disengaja maupun tidak disengaja ini. Seperti misalnya melindungi perangkat fisiknya, melindungi perangkat lunaknya, melindungi jaringannya, dan beberapa aturan atau kebijakan yang diharapkan bisa mencegah terjadinya resiko kerusakan maupun kehilangan terhadap data. Mari kita lihat bentuk serangan yang ketiga. Satu domain yang sangat jarang diperhatikan oleh sebuah perusahaan, yaitu bencana. Bencana alam sangat berpotensi untuk mengancam keamanan informasi. Bencana alam yang mengakibatkan ruang server berantakan, dokumen-dokumen hancur, atau kematian para pakar IT pada sebuah perusahaan. Tentu saja, sedetik setelah peristiwa ini, proses bisnis berhenti. Bencana ini juga bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, atau bahkan sengaja dilakukan oleh manusia. Bencana yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya perusakan terhadap gedung perkantoran, pembakaran dengan sengaja, atau pengeboman. Salah satu kejadian yang pernah menghebohkan dunia adalah serangan pada 11 September 2001, yaitu serangan serangkaian bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok militan dengan target beberapa tempat di New York City dan Washington DC. Untuk kronologi kejadiannya sendiri, dilansir dari beberapa media menyebutkan bahwa pada pagi tanggal 11 September 2001, ada 19 orang pembajak yang mengambil alih 4 pesawat komersial yang sedang terbang menuju San Francisco dan Los Angeles. Mereka sengaja memilih pesawat dengan penerbangan jarak jauh dengan alasan bahwa
Pesawat ini pastinya mengangkut bahan bakar dalam jumlah yang banyak. Pada pukul 8:46 pagi waktu setempat, 5 orang pembajak yang berada di dalam American Airlines penerbangan 11 menabrakkan pesawatnya ke Menara Utara World Trade Center atau WTC. Pesawat itu membawa 20.000 galon bahan bakar. Serangan pertama ini menyebabkan lantai 80 sampai 110 gedung WTC terbakar dan orang-orang di dalamnya meninggal dunia. Kemudian 18 menit setelah insiden pertama, 5 pembajak lainnya menabrakkan United Airlines penerbangan 175, ini pesawatnya jenis Boeing 767, ke Menara Selatan WTC. Ledakan besar terjadi di atas lantai 60 dan puing-puing bangunan berjatuhan. Sekitar 33 menit kemudian, yaitu pukul 9:37 pagi, 5 pembajak lain menabrakkan American Airlines penerbangan 77 ke Pentagon di Virginia. Gedung ini rusak parah dan kebakaran yang berlangsung setelahnya mengakibatkan satu sisi bangunan runtuh. Kemudian pesawat keempat pada pukul 10:03 pagi, setelah penumpangnya melawan para pembajak, di bawah kendali pembajak mereka menjatuhkan United Airlines penerbangan 93 di sebuah lapangan di Pennsylvania. Setelah kedua menara kembar ditabrak, 3 bangunan di komplek World Trade Center runtuh akibat kegagalan struktur. Menara Selatan runtuh pukul 9:59 pagi setelah terbakar selama 56 menit ya. Kemudian Menara Utara runtuh pukul 10:28 pagi setelah terbakar selama 102 menit. Ketika Menara Utara runtuh, reruntuhannya jatuh ke gedung WTC 7 yang ada di sebelahnya, sehingga merusak dan juga menciptakan kebakaran. Kebakaran ini terjadi selama beberapa jam, merusak ketahanan struktur bangunan, dan WTC 7 runtuh pada pukul 5:21 sore harinya. Bersamaan dengan runtuhnya menara kembar berlantai 110 itu, beberapa gedung bangunan lain di lahan WTC hancur dan juga rusak parah, termasuk gedung WTC 3-7. Salah satu gedung, yaitu Deutsche Bank Building, ini disinyalir tidak dapat dihuni lagi karena suasana beracun di dalam menara perkantoran itu dan akhirnya diruntuhkan. Begitu juga dengan beberapa gedung World Financial Center juga diruntuhkan karena kerusakan parah dalam serangan ini. 1 tahun setelah serangan itu, salah satu otak pelaku penyerangan tersebut menyatakan bahwa latar belakang serangan diantaranya adalah bermotif balas dendam. Terlepas dari apapun tujuan dari para pembajak pesawat ini, mari kita lihat dampaknya dari sisi keamanan informasi. Salah satu target penabrakan pesawat yang mereka lakukan adalah gedung pusat perdagangan dunia. Anda bisa bayangkan apa saja isi dari gedung itu. Ribuan kantor pusat dari perusahaan di seluruh dunia ada di situ. Jutaan perangkat digital seperti PC, laptop, dan sebagainya ada di situ. Berkas-berkas dokumen fisik tentunya juga ada di situ. Bahkan mungkin ribuan nyawa melayang, di mana mungkin di antara mereka ada para pakar teknologi atau para pakar bisnis yang mereka menyimpan intangible asset perusahaan. Ya, bisa jadi berupa keahlian di bidang IT ataupun kepakarannya di bidang bisnis dan sebagainya.
Jadi, secara tidak langsung, serangan ini juga termasuk serangan bagi keamanan informasi yang tentunya mengancam keberlanjutan bisnis. Ini merugikan perusahaan dan tentunya juga para pelanggannya. Ketika sebuah serangan sudah terjadi seperti ini, lalu bagaimana cara mengatasinya? Selain domain yang concern dengan pencegahan risiko atau melindungi infrastruktur dari serangan, keamanan sistem juga membahas satu domain dengan asumsi bahwa kejadian terburuk telah terjadi. Domain ini sering dikenal dengan istilah disaster recovery planning atau perencanaan pemulihan terhadap bencana. Disaster recovery planning atau disingkat DRP disusun jauh sebelum bencana terjadi. Penyusunan DRP ini melalui beberapa tahapan analisis seperti risk assessment, priority assessment, recovery strategy selection, dan akhirnya plan documenting. Ada beberapa recovery strategy selection, yaitu hot site, warm site, dan cold site. Hot site adalah strategi pemulihan dengan cara mengadakan lokasi duplikat dari lokasi asli. Strategi ini menawarkan cara yang cepat untuk menjalankan bisnis kembali. Namun, juga dapat dikatakan sebagai strategi yang paling mahal. Biaya tinggi karena perangkat-perangkat yang dimiliki oleh lokasi asli juga harus diadakan di lokasi cadangan. Begitu juga dengan lalu lintas data yang sangat besar di antara kedua lokasi untuk menjaga data tetap update. Sedangkan warm site, strategi ini menggunakan lokasi yang memiliki sistem dan jaringan komunikasi yang siap digunakan, cukup untuk menjalankan kembali proses bisnis. Namun, data dan informasi elektronis lainnya tidak terupdate, sehingga harus direstore sebelumnya. Sedangkan cold site, strategi ini hanya menyediakan lokasi saja. Perangkat dan jaringan yang tersedia sangat minim. Keuntungannya, biaya rendah. Kemudian, kekurangannya adalah pada saat terjadi bencana, dibutuhkan biaya yang cukup besar, karena harus mengadakan berbagai perangkat, sistem, dan jaringan agar dapat mendukung berjalannya bisnis. Strategi recovery ini diterapkan oleh perusahaan Merrill Lynch dan Deutsche Bank yang hancur akibat serangan 11 September 2001. Setelah situasi stabil, masing-masing perusahaan ini mampu melanjutkan operasinya dengan mulus dari sebuah lokasi alternatif, tanpa hilangnya data-data yang kritis. Peristiwa 11 September 2001 ini bisa dikategorikan dalam serangan secara fisik. Pada level keamanan, keamanan fisik adalah tingkat pengamanan paling rendah. Artinya, dianggap bahwa mengamankan informasi dari segi fisik media penyimpanannya adalah hal yang sangat mudah. Sebagian berpikir bahwa menjaga keamanan gedung cukup hanya dengan penjagaan seorang satpam, pemantauan CCTV, atau pemasangan sensor dan lain-lain. Melihat kejadian ini, ternyata memang benar ada. Kejadian yang semula hanya bisa dilihat di film-film fiksi, benar-benar terjadi di dunia nyata. Ini merupakan bencana yang sengaja diciptakan oleh manusia. Pelajaran yang dapat ditarik dari peristiwa ini antara lain, cybercrime bukan hanya urusan hacker atau ahli IT yang menyerang dengan memainkan jari-jarinya di atas tombol-tombol keyboard, tapi juga bisa dilakukan terhadap aset fisik media penyimpanan, pengolahan, dan pengiriman informasi. Banyak perusahaan yang masih belum fokus melindungi gedung sebagai lapisan terluar pelindung utama
terhadap informasi dalam perusahaan. Serangan bukan hanya berasal dari perusahaan pesaing atau pihak-pihak lain yang sengaja memanfaatkan kebesaran dari sebuah perusahaan, tapi sebuah perusahaan bisa saja hanya terkena imbas dari masalah yang lainnya. Dari kenyataan ini, perlu difikirkan lagi bagi perusahaan-perusahaan untuk menginvestasikan sebagian modalnya untuk keamanan informasi. Demikian, terima kasih. Kita bisa jumpa lagi di waktu yang lain.